yang sempat menimbulkan suasana yang kurang kondusif menurut berita pada hari Senin kemarin. Hari ini saya baru mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh pejabat-pejabat utama dari Mabes Polri, Mabes TNI, Kemendagri, Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Pangdam Diponegoro, Kabinda Jawa Tengah, dan sejumlah pejabat terkait. Sebelumnya, siang tadi saya juga sudah mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan Komnas HAM untuk mendiskusikan dan mencari informasi yang akurat tentang hal tersebut. Terkait itu, maka saya akan menyampaikan pernyataan pemerintah sebagai berikut. 1. Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam di Desa Wadas pada hari Senin kemarin, itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial. Karena Wadas itu dalam keadaan tenang dan damai, terutama sekarang ini. Yang tidak percaya boleh ke sana, siapa saja, itu terbuka tempat itu. Yang kedua, situasi dan kondisi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sekarang ini normal dan kondusif. Seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semuanya, sehingga saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan. Selanjutnya, pada proses pengamanan kemarin memang sempat terjadi gesekan di lapangan, tetapi gesekan itu hanya ekses dari kerumunan warga masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan, dan Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan di dalam gesekan antar warga itu. Yang ketiga, kegiatan pengukuran tanah oleh petugas dari Kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis. Seluruh tahapan kegiatan rencana seluruh tahapan kegiatan rencana penambangan selama ini sudah dikoordinasikan dan menyertakan Komnas HAM. Yang saya peroleh dari keterangan Komnas HAM, memang terjadi saling intimidasi di masyarakat sendiri yang melibatkan dua kelompok warga yang berbeda. Ada yang pro, ada yang kontra, seperti biasa. Selanjutnya, apa penyebabnya itu? Yaitu tentang bendungan. Apa itu? Rencana pembangunan bendungan atau Waduk Bener ini adalah program pemerintah pusat yang merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN yang berlokasi di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan ini dibangun untuk mengaliri lahan sawah sekitar 15.000 hektar untuk pengadaan sumber air baku, sumber listrik, dan untuk mengatasi banjir. Jadi bendungan ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan ini sudah dimulai sejak tahun
2013. Sebagian warga sudah setuju dilakukan penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk keperluan pembangunan bendungan itu. Tapi memang sebagian lain masih belum setuju. Karena itu agar penambangan dan pembangunan waduk ini lancar dan terus didukung oleh masyarakat, Gubernur Jawa Tengah akan melakukan dialog dengan warga Desa Wadas yang masih menolak rencana kegiatan penambangan dengan difasilitasi oleh Komnas HAM. Saya ingin tegaskan, penolakan sebagian masyarakat itu tidak akan berpengaruh secara hukum karena tidak ada pelanggaran hukum pada rencana pembangunan atau penambangan batu andesit di Desa Wadas ini, karena sebagian warga yang menolak sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang semuanya gugatan itu ditolak. Artinya program pemerintah itu sudah benar, ya. Sehingga kasusnya sudah lama inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Demikian pula instrumen yang disebut analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sudah terpenuhi. Tidak ada masalah di sini yang dilanggar. Oleh sebab itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan turut mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah dengan tetap silahkan yang mau melakukan pengecekan. Terakhir sebelum saya ke sini, saya baca Ombudsman katanya akan melakukan pengecekan atau mendapat laporan tentang terjadinya tidak patut. Silahkan lakukan, silahkan dicek. Karena sekarang ini banyak sekali medsos yang seakan-akan ada orang diangkut dari rumahnya. Itu sudah kita cek semua, tidak ada. Kenapa ada seperti itu? Ada orang ribut di lapangan. Ketika mau diamankan agar tidak ribut, lari ke rumah penduduk. Ya diangkut dari rumah penduduk itu, bukan dipaksa pergi dari rumahnya, tapi diangkut karena dia lari ke rumah penduduk. Bahwa di dalam kerumunan seperti itu mungkin saja terpaksa ada tindakan-tindakan yang agak tegas. Itu mungkin tidak bisa dihindarkan, tapi tidak ada satupun letusan senjata, tidak ada satupun orang menjadi korban. Silakan cek ke kantor polisi, cek ke Desa Wadas, cek ke rumah sakit. Silakan. Nah, kepada yang suka memframing, membuat video-video seperti drama itu, saya kira supaya menyadari bahwa Polri, BIN, dan BAIS punya alat untuk tahu bahwa itu semua adalah framing buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup lah ya. Dikit Pak lagi Pak. Soalnya kan banyak videonya yang harus diklarifikasi. Dan itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD. Kita akan langsung konfrontasi apa yang tadi disampaikan oleh Menko Polhukam kepada rekan saya yang ada di Desa Wadas. Hendrawan, apakah tadi Anda juga sempat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa memang situasinya di sana damai-damai saja, aman, tenang-tenang, kemudian yang ditangkap itu hanya adalah provokator, padahal kenyataannya kita tahu 67 orang yang ditangkap itu ada anak-anak dan juga orang tua. Itu mungkin Anda bisa sampaikan apa yang terjadi di sana, Hendrawan. Saya pikir sah-sah saja bila Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam menyatakan bahwa kondisi di Wadas saat ini dalam kondisi yang kondusif, baik-baik saja. Namun kalau melihat kondisi saat ini, bila saya membandingkan apa yang saya datangi hari ini di Desa Wadas dengan beberapa waktu yang lalu ketika saya datang ke Desa Wadas, kondisinya sangat berbeda.
Dulu ketika saya datang ke Desa Wadas, saya menemui beberapa warga dan mereka sangat ramah menanggapi kami dan banyak warga yang berada di jalanan untuk kita sapa. Namun untuk kondisi hari ini setelah atau pasca penangkapan 64 orang versi polisi atau 67 orang versi LBH kemarin yang kemudian sudah dibebaskan, kondisinya sangat berbeda. Warga yang kami temui sangat resisten ketika kami bertanya, mereka memilih untuk menjawab seadanya dan pergi. Dan juga kami juga tidak menemui banyak warga yang berada di rumah mereka masing-masing. Yang banyak justru adalah anggota kepolisian di 3 titik di Desa Wadas. Setidaknya ada 3 titik, yaitu di 2 titik masuk dan 1 di masjid yang kemarin sempat dilakukan istighosah ketika penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan bila kita melihat orang-orang yang ditangkap, tentu saja kita tahu bahwa di Desa Wadas ini juga kemudian terjadi konflik antara warga. Ada warga yang setuju dengan penambangan batu andesit atau lahan kuari ini, namun ada juga yang tidak setuju dengan penambangan lahan kuari ini. Dua-duanya saat ini berada dalam posisi yang berhadapan-hadapan dan mereka dalam kondisi yang tidak nyaman dalam kondisi sosial di masyarakat. Sejumlah warga yang pernah saya temui sebelumnya mengatakan bahwa bila mereka membuat sebuah acara kenduri di desa, maka pihak lain terpaksa tidak bisa hadir karena mereka dalam posisi yang berbeda. Dalam kondisi sosial ini kemudian kita bisa menilai bahwa sebenarnya memang di Wadas saat ini masih terjadi konflik antara dua pihak, dan kondisi di Wadas memang kalau melihat kondisi saat ini memang berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dan tentu saja ada klaim-klaim yang dilakukan oleh pihak kepolisian, namun ada juga klaim-klaim yang dilakukan oleh pihak warga melalui LBH Yogyakarta misalnya atau Walhi Yogyakarta misalnya. Tentu saja ini yang kemudian harus dibuktikan di pengadilan. Kalau memang ini ada beberapa kasus, ada 3 orang yang saat ini dalam proses penyidikan memang berlanjut ke proses berikutnya. Kita tentu masih menunggu, Rifana, bagaimana akhir dari konflik yang terjadi, konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas ini, Rifana. Hendrawan, saya ingin tahu bahwa tadi Mahfud MD Menko Polhukam mengatakan bahwa pengukuran tanah tetap dilakukan dengan pendampingan dari aparat kepolisian yang sewajarnya. Tapi apakah Anda melihat bahwa pengukuran tanah memang dilakukan oleh pihak BPN dan didampingi oleh aparat kepolisian yang memang jumlahnya sewajarnya atau lebih banyak? Informasi yang kami peroleh bahwa pengukuran memang sudah dilakukan sejak kemarin, kemudian hari ini juga masih akan dilakukan dan kemungkinan besok juga akan terus dilanjutkan ke tempat pengukuran warga yang pro terhadap lahan penambangan batu andesit ini. Namun bila kita melihat jumlah polisi, memang ini mungkin perlu kita lihat kembali karena jumlahnya memang cukup banyak. Bila saya andaikan tadi ini ada 3 titik yang menjadi titik kerumunan kepolisian, ini kami juga masih belum tahu apakah ini dilakukan dengan sewajarnya menurut pihak kepolisian. Namun ini memang ada 2 titik masuk yang menjadi pintu masuk ke Desa Wadas ini yang dijaga kepolisian dengan menggunakan sejumlah truk. Ada Brimob juga, kemudian ada Sabara juga, Samapta juga yang kemudian menjaga di lokasi itu. Dan kondisi warga di sini juga sampai dengan saat ini saya melaporkan juga masih sepi, hanya ada beberapa warga yang kemudian melintas di lokasi ini. Dan lokasi tempat saat ini saya melaporkan adalah lokasi di mana sebelumnya terjadi konflik pada sekitar April tahun 2021 yang cukup mendapat perhatian publik juga terkait dengan konflik agraria di Wadas ini, Rifana. Baik, terima kasih sekali koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan atas laporan komprehensif Anda. Selamat bertugas kembali.